Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sabdamu adalah pelita, penuntun langkah kami, dan obor penyuluh jalan kami. Kami ingin membaca dan merenungkan sabdamu. Bersabdalah ya Tuhan, hambamu mendengarkan. Penuhilah hati kami dengan sabdamu. Sabdamu adalah kebenaran. Bersihkanlah pikiran kami dari keinginan yang menyesatkan. Bukalah diri kami agar dapat mendengarkan sabdamu. Amin. Pada waktu itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akan datang harinya, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam hidup sehari-hari kita tentu selalu bertemu dengan orang lain. Misalnya pertemuan antar anggota keluarga, pertemuan pekerja dengan atasannya, dalam penjual dengan pembeli, guru dengan murid, pastor dengan umatnya, pertemuan antar sesama rekan kerja, dan pertemuan-pertemuan lainnya. Dalam kegiatan harian mungkin juga kita tidak selalu bertemu dengan orang yang kita kenal. Mungkin kita akan bertemu dengan orang-orang yang baru di hari-hari kehidupan kita. Atau lebih parahnya lagi, mungkin kita bertemu dengan orang yang sungguh tidak ingin kita temui. Lantas, sebagai orang beriman Katolik yang baik, bagaimana seharusnya kita bersikap ketika kita bertemu dengan orang lain? Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, bila kita melihat Injil hari ini, yang merupakan kelanjutan dari Injil kemarin, tentang permulaan penderitaan sebelum bait Allah diruntuhkan, Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa mereka akan ditangkap dan dianiaya karena namanya. Akan tetapi penangkapan dan penganiayaan itu bukan akhir dari segalanya, melainkan merupakan sebuah kesempatan bagi para murid untuk bersaksi tentang imannya dan tentang Yesus. Dan bagi para murid yang bertahan, Yesus akan memberikan jaminan kehidupan kekal. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam Injil yang telah kita dengar, Yesus juga berkata bahwa para murid akan dibenci semua orang oleh karena namanya. Dibenci oleh orang lain memang sungguh menyakitkan. Barangkali siapapun tidak ingin dibenci. Akan tetapi kebencian sulit untuk dihindari.
kita mungkin sering bertanya, saya sudah rajin membantu, hidup dengan suci, ramah, lemah lembut, dan melakukan tindakan baik dan sebagainya. Akan tetapi, mengapa masih ada orang yang membenci saya? Mungkin juga kita sampai-sampai bertanya, apakah saya salah jika melakukan hal yang baik? Apakah seharusnya saya tidak berbuat baik? Aneh memang pertanyaan-pertanyaan demikian. Tetapi ini memang nyata dan akrab dengan kita. Saya pun sering bertanya demikian. Saudaraku yang terkasih, mungkin kita juga pernah bertanya seperti pertanyaan di atas. Tapi kita tidak cukup jika hanya bertanya, tetapi harus sampai pada kesimpulan, saya tidak rugi untuk berbuat baik. Entah itu diterima oleh orang lain, atau ditolak, atau dibenci oleh orang lain. Jadi, apapun yang terjadi, kita harus tetap selalu berbuat baik. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, dalam perjumpaan dengan orang lain, apa yang sebaiknya kita lakukan sebagai orang Katolik yang baik? Prinsip hidup kita sebagai orang Katolik adalah prinsip cinta kasih. Cinta kasih dapat kita wujudkan dengan perbuatan-perbuatan baik kepada sesama kita. Sekalipun orang itu adalah orang yang membenci kita, memusuhi kita. Seperti sabda Yesus hari ini, kita pun diajak untuk menjadikan setiap perjumpaan dengan orang lain, baik yang seiman ataupun yang tidak seiman, sebagai kesempatan untuk bersaksi. Kesaksian yang baik tidak hanya kita lakukan dengan perkataan-perkataan saja, tetapi juga dengan tindakan dalam kehidupan keseharian kita. Ketika ada orang yang kurang senang dengan kebaikan kita, justru disitulah semakin kita berusaha menunjukkan atau membagikan kebaikan kita kepadanya. Misalnya, ketika dalam melakukan suatu pekerjaan, kita tidak disukai oleh rekan kerja karena perbuatan baik yang kita lakukan, maka mari kita tingkatkan lagi perbuatan baik kita, bukan malah berhenti berbuat baik. Semoga sabda Tuhan hari ini membantu kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan sederhana. Misalnya, saling menyapa antara suami dan istri, orang tua menyapa anaknya, dan anaknya menyapa orang tuanya, menyapa rekan sekerja, menyapa tetangga, dan lain-lain, sebagai perwujudan dari kesaksian kita. Selamat bermenung. Tuhan memberkati. Allah Bapa, sumber kebaikan, mampukanlah kami untuk menjadikan setiap waktu sebagai kesempatan untuk bersaksi, agar semakin banyak orang yang mengalami kebaikan-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh, dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan
kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.